KPU telah mengumumkan hasil perhitungan Pilpres 2014 dengan kemenangan bagi pasangan Jokowi JK. Kemenangan ini membawa pasangan Jokowi JK unggul 6% atas Prabowo. Kubu Prabowo menemukan adanya kecurangan dalam pemilu ini. Beberapa daerah di Indonesia dianggap harus mengadakan pemilihan ulang. Walau Prabowo secara lisan telah mengundurkan diri sebagai capres dalam pemilu ini, namun tim suksesnya tetap ingin membawa hasil pemilu ini kepada MK. KPU pun akan memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada semua pihak yang akan menggugat hasil pemilu 2014. Jika dalam 3 kali 24 jam tidak ada gugatan atas hasil pemilu calon presiden, maka KPU menganggap keputusannya ini sudah benar dan syah. TPS itu perolehan suaranya 0. Dan untuk membahas langkah selanjutnya yang akan diambil Prabowo, telah hadir di studio Berita 1 pengamat politik LIPI Bapak Ikrar Nusa Bakti dan tim relawan pemenangan Prabowo Hatta Ariza Patria. Selamat datang di Berita 1 di dialog kita pagi ini Pak Ikrar, Pak Riza. Nah, apa yang disiapkan eskalasinya nanti akan digugat begitu ke MK dan juga ke DKPP begitu Pak? Ya, jadi kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah KPU menetapkan hasilnya, kami diberi kesempatan untuk melakukan gugatan atau mengajukan permohonan sebetulnya yang persis ya bahasa hukumnya, yaitu melalui satu lembaga tinggi yaitu Majelis Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa hari ini juga sebelum-sebelumnya sudah disiapkan bahan-bahan dan insya Allah besok Jumat batas terakhir pelaporannya ya. Peraturannya 3 kali 24 jam. Jadi kurang lebih Jumat jam 9:10 kalau tidak salah batas akhir persisnya. Insya Allah Jumat sore itu kami akan mengantarkan draft pengajuan permohonan dengan bukti-bukti terkait. Draft permohonan, mungkin bukti-bukti terkaitnya terkait apa Pak? Dari kecurangan jadi di 5000 dari TPS? temuan dari tim pasangan nomor 1 ada beberapa masalah yang kami anggap ini proses kecurangan yang terjadi yang memang harus diluruskan, diklarifikasikan, disempurnakan sehingga proses demokrasi ini, sehingga siapapun yang terpilih menjadi presiden ke depan itu harus legitimate melalui proses demokrasi yang betul-betul adil ya. Di Jakarta itu ditemukan lebih dari 5.817 TPS ditemukan semacam tidak diikuti dengan form A5 ya. Jadi kalau saya dari katakanlah dari Jawa Barat, kalau ngisi itu harus isi. Harus membawa form itu tidak, tapi diperbolehkan. Itu ada temuan-temuan seperti itu. Kemudian juga di Papua yang lebih parah lagi, itu di 14 kabupaten tidak terjadi proses pencoblosan ya. Karena logistik yang menurut KPU sampai, tapi tidak sampai karena ada aparat yang menghalang. Tapi pulangnya diisi, gitu. Jadi kami punya saksi dan bukti yang otentik. Juga di Jawa Timur, di Sumut, di Banten, di beberapa tempat. Jadi hal-hal seperti ini saya kira akan mencederai proses demokrasi. Siapapun yang terpilih tidak ingin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melalui proses yang tidak jujur dan adil. Jadi kami ingin meluruskan ini, memproses ini, bukan menang atau kalah. Yang penting sekarang adalah bagaimana proses ini berjalan sebaik mungkin sehingga kita ke depan memiliki presiden dan wakil presiden yang legitimate dan demokratis benar-benar dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Ikrar, ini tim Prabowo Hatta punya bukti-bukti kuat dan akan mengeskalasikan ke MK juga DKPP. Apa dampak atau mungkin ekses dari hal ini nanti ke depannya begitu? Iya, kalau saya lihat ini suatu langkah yang positif ya. Kenapa demikian? Karena sampai kemarin itu kan masih simpang siur ya. Karena seperti yang saya baca di Harian Kompas ya, itu kan katanya tim Prabowo Hatta tidak mau mengajukan hal itu ke MK dan mereka lebih menyetujuinya melalui penyelesaian politik ya. Bahkan ada isu juga bahwa mereka mendesak supaya presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan presiden sampai 2015 ya. Kemudian juga Anda juga tahu kan ada juga pernyataan yang bahwa mereka tidak menerima hasil Pilpres. Betul. Kemudian mundurkan diri dan sebagainya ya. Dan mudah-mudahan adanya Bung Reza ini akan bisa memperjelas ya sebetulnya masalahnya di mana ya. Dan kalau memang masalahnya itu kemudian diajukan ke MK, buat saya inilah yang memang mekanisme yang paling damai yang memang diperbolehkan oleh undang-undang itu sendiri ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya itu seperti juga pernyataan civil society atau masyarakat
Madani kemarin ya di PBNU, itu kan jelas-jelas memang pemilu di sebuah negara yang Anda tahu ya, ada negara yang sebuah negara yang masyarakatnya ada yang begitu maju, ada yang begitu primitif dan sebagainya ya, yang juga disebutkan oleh Prabowo Subianto sebelumnya, itu memang pasti akan ada persoalan-persoalan kecurangan tersebut ya. Saya beri contoh misalnya seperti di Sampang juga terjadi ya, penusukan seperti itu di Papua. Ini bukan terkait dengan persoalan one man one vote, tapi karena kebetulan sistem noken di beberapa wilayah pegunungan tengah itu ya yang masih diperbolehkan, dan menurut saya memang di masa depan harusnya tidak boleh itu sistem noken itu dipergunakan. Kenapa demikian? Karena itu mengurangi hak kedaulatan dari individu untuk memberikan suaranya secara independen ya. Nah, kita lihat juga ya bahwa kenapa saya katakannya suatu hal yang positif ya, karena lagi-lagi memang segala bentuk sengketa pemilu memang harus diselesaikan ya, dan kemudian gugatan-gugatan itu memang harus diajukan. Kenapa demikian? Seperti Bung Riza tadi katakan, ini bukan persoalan menang kalah, tapi ini adalah persoalan untuk perbaikan ke depan. Ya. Saya beri contoh misalnya, jangan sampai di kasus di luar negeri juga ada pencoblosan seperti itu, di Sampang terulang lagi pada masa pilkada, sekarang pilpres, dan juga mungkin kemarin pileg ya. Jadi hal-hal semacam itu memang harus sudah diselesaikan, dan kalau perlu ya itu memang harus ditaruh saksi-saksi yang memang memiliki otot dan urat yang berani kan, sebab kalau misalnya saksinya takut juga ya mereka bisa terintimidasi juga. Artinya bisa ditarik kesimpulan dari pelaksanaan pemilu kemarin, ada juga kekurangan dan juga kecurangan. Udah ini pasti bisa banyak disimpulkan bahwa ini adalah ketidaksiapan atau mungkin sikap-sikap antisipatif dari KPU dan Bawaslu ini yang dirasa kurang begitu Pak. Tapi tahan dulu, kita akan membahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.